Hai, selamat malam. Saya Agus Setiawan. Selamat datang di Bedah Buku episode kelima bersama Baca Kilat. Dan malam ini bedah buku yang akan kita jalankan adalah buku dari um, Hal Elrod berjudul The Miracle Morning. The Six Habits That Will Transform Your Life Before 8 a.m. Jadi ini adalah tentang 6 kebiasaan yang bisa kita lakukan sebelum jam 6 pagi, sebelum jam 8 pagi yang akan mengubah kehidupan kita. Oke, saya excited sekali dengan buku ini karena buku ini memberikan pandangan yang sangat sederhana tentang bagaimana kita mengubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Oke, kita akan belajar sangat banyak, so pastikan Anda mencatat. Um, Selama 1 jam ke depan, Anda bisa fokus untuk mengikuti bedah buku ini. Jadi siapkan catatan Anda, matikan semua hal yang bisa mengganggu konsentrasi Anda karena saya ingin sampai 1 jam ke depan Anda bisa belajar banyak hal dari video ini, dari bedah buku ini, dan bisa menerapkan sesuatu dari bedah buku ini. Dan saya tentu juga sangat merekomendasikan buku ini untuk Anda baca, untuk Anda dalami, dan Anda baca sesuai dengan tujuan membaca Anda. Oke? Tujuan saya membaca buku ini adalah untuk memahami 6 kebiasaan yang perlu saya lakukan setiap pagi sebelum jam 8 pagi, sehingga saya bisa mengubah semua aspek kehidupan saya menjadi lebih baik, meningkatkan produktivitas saya, dan meningkatkan bisnis saya. Oke, itu adalah tujuan saya membaca buku ini. Kita selalu memulai dengan tujuan membaca, sehingga pikiran kita jelas apa yang ingin kita capai dari proses membaca buku ini. Oke, dan mari kita mulai dengan merenungkan pada diri kita masing-masing. Pada saat Anda bangun pagi, ritual sukses Anda apa? Apa saja yang Anda lakukan setelah Anda bangun pagi yang Anda rasa bisa membawa perubahan yang positif atau dampak yang positif dalam kehidupan Anda di hari tersebut? Oke, silakan tuliskan karena ketika Anda menuliskan di chat box ini, maka kita akan sama-sama belajar. Oke, setiap peserta bisa membaca chat Anda sehingga Anda saling memberikan inspirasi. It's okay jika saat ini Anda tidak ada karena belum ada misalkan sebuah kebiasaan yang Anda lakukan pada saat Anda bangun pagi. Jika belum ada, it's okay. Oke. So sekarang silakan Anda tuliskan di chat box apa yang menjadi kebiasaan yang membangun kebiasaan positif atau hasil yang positif yang Anda lakukan setelah Anda bangun pagi. Oke? Silakan di-share, teman-teman bisa saling baca, saling terinspirasi, dan di akhir sesi bedah buku ini, saya juga akan share apa kebiasaan yang ingin Anda lakukan dan bagaimana Anda akan melakukannya. Oke, mari kita mulai. Nah, The Morning Miracle ini ditulis oleh Hal Elrod. Hal Elrod adalah seorang yang luar biasa. Jadi background story-nya kita mulai dari pada saat dia berada di puncak karirnya. Seorang pemuda usia 20-an tahun menghasilkan pendapatan yang sangat luar biasa dan dia diminta untuk memberikan seminar kepada ribuan orang ya dan untuk menginspirasi mereka untuk mencapai hal yang sama. Setelah dia memberikan seminar itu adalah salah satu impian yang tercapai dan dia sangat excited untuk meluapkan semua perasaannya, tapi pacarnya yang di sampingnya ternyata sedang tidur karena kelelahan di mobil. Dan dia berpikir dia ingin menghubungi orang tuanya untuk menyampaikan betapa excitednya dia, betapa luar biasanya malam ini buat dia. Tetapi dia berpikir bahwa malam sudah sangat larut, jangan sampai dia sendiri mengganggu istirahat orang tuanya. Jadi dia tidak jadi menghubungi orang tuanya dan dia tidak sadar bahwa ketika dia memutuskan untuk tidak menghubungi, sebenarnya bisa jadi itu adalah malam terakhirnya dia untuk bisa menghubungi orang tuanya. Beberapa menit kemudian dia mengalami tabrakan, banyak sekali tulang yang patah, dia koma, dan dia diputus oleh pacarnya di rumah sakit karena kejadian ini.
dan semenjak itu dia dinyatakan lumpuh, tidak bisa berjalan. Dengan uh, baru saja dia berada di puncak dunia, tiba-tiba dia harus berada di mengalami bantingan yang luar biasa dan berada di uh, kondisi kehidupan yang di bawah sekali, dan dia harus berjuang untuk belajar berjalan kembali, menyusun kembali kehidupannya, dan hadirlah the miracle morning. Ini adalah ritual yang dia jalankan sampai mengubah kehidupannya dalam waktu 1 tahun. Oke, jika hal bisa melakukannya, kita yang masih normal tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Dan yang paling penting dari sesi bedah buku malam ini adalah tentang Anda, apa yang ingin Anda terapkan, kebiasaan apa yang ingin Anda buat dalam hidup Anda yang akan bisa mengubah kehidupan Anda menjadi kehidupan Anda yang lebih baik, mencapai impian Anda, dan semua aspek kehidupan Anda menjadi lebih baik. Oke, nah sekarang apakah mungkin kita hidup uh, dalam kondisi terbaik atau kita menggunakan potensi diri kita secara utuh, secara penuh. Berarti kita bisa menggunakan segala hal, kita bisa menerapkan, mengeluarkan diri kita yang terbaik. Mau tidak mau kita harus menerima bahwa 95% populasi dunia adalah rata-rata orang mediocre, oke? Bahkan para high achiever sekalipun, mereka ada aspek kehidupan yang merupakan kehidupan yang mediocre. Misalnya mungkin Anda mengenal artis yang sangat luar biasa, berarti aspek kesuksesannya luar biasa sekali, tapi kehidupan cintanya itu tidak harmonis sama sekali. Berarti di satu aspek kehidupan levelnya sangat tinggi, di aspek kehidupan lain levelnya sangat rendah. Oke, ini adalah sesuatu yang kontradiktif. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjalani kehidupan yang luar biasa di semua aspek kehidupan, di aspek kebahagiaan, di aspek kesehatan, di aspek keuangan, di aspek kebebasan diri kita, di aspek kesuksesan kita, dan di aspek relasi atau cinta kita. Apakah itu bisa terjadi? Ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk kita jawab, oke? Dan hal menyatakan bahwa kita bisa hidup di level 10 untuk semua aspek kehidupan kita ini. So, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa hidup di level 10 di semua aspek kehidupan ini? Artinya, Anda bisa menjalani kehidupan Anda dengan sepenuh hati dan penuh kebahagiaan. Anda punya kesehatan yang prima, Anda punya pendapatan luar biasa dari berbagai sumber mungkin. Oke, Anda punya kebebasan, Anda mau hadir kemana saja, Anda mau kerja atau tidak, itu adalah pilihan, bukan sebuah keharusan. Anda mencapai level kesuksesan yang Anda inginkan, dan Anda memiliki relasi yang bahagia dengan orang yang Anda cintai. Itu apakah mungkin? Semuanya mungkin dengan The Miracle Morning ini. Nah, semuanya mungkin bisa mencapai level 10 hanya karena kita mulai sesuatu yang positif pada saat kita bangun tidur. Oke, ini adalah morning ritual, morning success ritual. Jadi Eben Pagan sendiri menemukan dia mengajarkan sebuah kursus yang disebut dengan wake up productive. Artinya pada saat kita bangun, kita melakukan ritual-ritual tertentu yang akan membuat kita 2 kali lebih produktif, seproduktif apapun kita sekarang. Mungkin Anda sudah sangat produktif, selamat. Dengan menerapkan apa yang disampaikan oleh buku ini, Anda akan lebih luar biasa lagi. Oke? Buku ini dimulai dengan 3 imperatif argumen yang sangat kuat, ya, oke? Imperatif sangat kuat. Yang pertama adalah ini karena Anda layak dan Anda adalah orang yang luar biasa yang bisa hidup uh, ke tahap potensi Anda yang terbaik. Oke, Anda adalah orang yang luar biasa, Anda memiliki potensi, dan Anda layak untuk menjalani kehidupan seperti itu. Anda tidak layak untuk menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, oke? Dan yang kedua adalah semua orang bisa menjalani kehidupan ini karena setiap orang bisa mendedikasikan dirinya seutuhnya, mendedikasikan kualitas dirinya, mendedikasikan semua tindakan-tindakan penting dalam
yang harus dia lakukan untuk menjadikan kehidupannya yang terbaik di level 10 di setiap aspek kehidupan, karena kita semua bisa mendedikasikan diri kita. Dan kita bisa mendedikasikan mulai dengan hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, yaitu dengan mengubah rutinitas di pagi hari kita, rutinitas pada saat kita bangun tidur. Oke? Kemudian bab buku ini mulai membahas tentang reality check. 95% orang di dunia ini hidup dalam kehidupan yang rata-rata. Jadi sebenarnya sangat sederhana ketika kita bertanya bahwa siapa yang ingin sukses, semua orang akan bilang, yes, saya mau sukses, saya mau menjadi orang yang luar biasa, saya mau menjalani kehidupan yang luar biasa, saya mau mencapai semua impian saya. Tetapi tidak semua orang mau membayar harganya, tidak semua orang menjalani hal-hal yang harus dijalankan. Oke, jadi kita perlu uh, mengenali atau menerima fakta-fakta seperti ini. Anda lihat, lebih banyak orang yang fisiknya obese atau fisiknya tidak ideal ya, mungkin sudah ideal ternyata perutnya nggak six pack tapi six month gitu ya. Fisiknya tidak ideal, oke, atau bahkan obese. Uh, Mental dan emosional yang terjadi, mereka stres, mereka membutuhkan obat-obatan, menghadapi uh, kegiatan sehari-hari, kehidupan sehari-hari dengan stres yang sangat tinggi, ya, marah-marah, emosional, tidak bisa menjalani setiap aspek kehidupan dengan baik, atau relasi yang tidak bahagia, ada yang bercerai, dan ya kita lihat pertengkaran antara orang tua dan anak, ya anak tidak berbakti pada orang tua, istri dan suami tidak akur, atau kehidupan finansial yang tidak positif, yang mereka harus berjuang hanya untuk bertahan hidup bulan demi bulan. Oke. Nah, ini semua bagian dari 95%. Hanya 5% orang yang ada di dunia ini yang bisa menjalani kehidupan yang diinginkan, diimpikan. Kenapa? Mari kita lihat penyebabnya. Pertama, uh, mereka menjalani kehidupan dengan konsep masa lalu. Mereka seperti waktu kita membawa mobil, kita melihat spion belakang terus. Apakah itu mungkin? Itu tidak mungkin, oke? Yang pasti adalah kita perlu melihat terus ke depan. 99% pandangan kita arahkan ke depan, dan sekali-sekali kita melihat ke belakang untuk mempelajari masa lalu kita, merenungi masa lalu kita, merefleksikan dan belajar dari masa lalu kita, atau di mobil kita memastikan bahwa kita di jalur yang tepat, kita tidak mencelakakan orang lain, kita memberikan dampak positif, atau kita belajar dari kesalahan kita. Oke, tapi banyak orang yang melihat itu. Jadi rear view mindset ini adalah maksudnya adalah orang ini menjalankan kehidupannya dengan ukuran kapasitas dia di masa lalu. Dia berpikir bahwa oke, masa lalu saya selalu seperti ini, saya cuma bisa segini aja. Oke, dia tidak berpikir dengan pandangan growth mindset seperti buku pertama, episode pertama pada buku kita tentang grit. Sehingga mereka menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran masa lampaunya, oke, dan itu tentu tidak membuat Anda mencapai potensi penuh Anda. Oke, lack of purpose, ya. Semua orang mau sukses sekali lagi, tapi mereka tidak mendefinisikan purpose-nya apa, tujuan mereka hidup di dunia ini apa misi yang ingin mereka jalankan. Oke, kemarin saya membaca sebuah kutipan yang sangat menarik. Ketika kita fokus untuk mencari materi, maka yang terjadi adalah kita akan bekerja dengan sangat keras. Tapi ketika kita fokus untuk menjalani tujuan mulia kita, kita ingin melayani lebih banyak orang, maka dengan sendirinya uang akan datang. Oke, jadi lack of purpose ini membuat seseorang tidak termotivasi. Mereka tidak punya arahan yang jelas. Mereka tidak tahu kehidupannya harus diarahkan kemana. Kemudian yang ketiga adalah isolating incidents. Isolating incident ini mereka berpikir bahwa oke, it's okay lah hari ini saya tidak melakukan kebiasaan saya. It's okay lah hari ini saya tidak baca buku. It's okay lah saya tidak meditasi hari ini. Nah, mereka berpikir bahwa tidak melakukan itu sehari itu baik-baik saja, tidak akan mempengaruhi efek ke depan.
ini salah total. Semuanya adalah efek domino. Setiap hal yang kita lakukan itu memiliki butterfly effect untuk masa depan kita. Oke, mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Yang disebut dengan butterfly effect adalah kepakan uh, kupu-kupu di Singapura bisa menyebabkan angin puting beliung di Amerika. Oke, artinya ada efek domino yang terjadi. Walaupun itu membutuhkan waktu, tetapi ketika kita melihat itu sebagai isolating event, berarti sebuah event yang sama sekali tidak bisa mempengaruhi aspek-aspek kehidupan kita, itu salah total. Jadi kita perlu menjaga konsistensi kita. Oke? Kemudian lack of accountability. Akuntabilitas adalah kita terus melakukan apa yang harus kita lakukan dengan kekuatan terbaik kita, ada atau tidak ada orang melihat, itu akuntabilitas. Oke, lemahnya akuntabilitas di 95% orang ini artinya mereka ketika tidak ada yang melihat, ya udah saya melakukannya cukup segini aja. Oke, itu adalah sesuatu yang uh, tidak membangun kita menjadikan diri kita lebih baik. Untuk lack of accountability ini, kita bisa mencari seorang teman yang bisa membuat kita accountable, yang bisa membuat kita memegang ucapan kita, terus melakukan hal-hal yang penting, terus melakukan kebiasaan-kebiasaan positif kita. Oke, circle of influence. Nah, kalau orang rata-rata berarti mereka pasti berkumpul dengan orang rata-rata. Oke, birds of a feather flock together. Burung-burung yang sejenis pasti kumpul bareng. Nah, Anda perlu mengganti circle of influence Anda. Anda perhatikan orang-orang sekitar Anda. Apakah mereka adalah orang-orang sukses atau mereka adalah orang-orang mediocre, dan apa yang harus Anda lakukan? Kita perlu mengganti suasana, oke? Jadi misalkan seseorang ingin berhenti merokok, tentu dia boleh dan tentunya harus menjauhi kelompok-kelompok yang mengajak dia merokok, oke? Kemudian lack of personal development. Lack of personal development artinya mereka tidak membuat kurikulum sukses, mereka tidak punya purpose, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, rencana pengembangan diri mereka seperti apa sehingga mereka bisa mencapai impian mereka. Jadi uh, lack of personal development berarti mereka tidak membaca buku setiap hari, mereka tidak mengembangkan dirinya, mungkin membaca ringkasan buku dari Aquarius atau apapun yang bisa membuat harinya lebih baik. Meditasi adalah salah satu cara untuk mengembangkan diri kita. Oke. Kemudian lack of urgency. Di sini saya sering bahas bahwa otak manusia itu didesain untuk bertahan hidup, bukan untuk sukses. Jadi mari kita lihat, seandainya seorang anak besok liburan, apakah dia belajar? Tidak, dia tidak belajar. Dia pasti mau main, mau santai, mau jalan-jalan, bahkan tidur-tiduran. Oke, sama dengan kita. Sama dengan kebanyakan orang di luar sana. Oke, kita pasti sudah mulai masuk ke yang 5% ya. Makanya Anda hadir di sini. Oke, sama seperti kebanyakan orang, um, kalau misalkan mereka merasa bahwa 5 tahun lagi karirnya akan baik-baik saja, apakah mereka ada urgensi untuk mengembangkan diri mereka? Apakah mereka akan membaca buku hari ini? Tidak, mereka tidak punya mereka tidak punya urgensi itu. So, kita harus membuat standar kehidupan kita di level tertentu sehingga kita memiliki urgensi untuk mencapai itu. Kita punya alasan yang kuat sehingga kita terus mau melakukan hal tersebut. Dan dengan kita mengetahui penyebab dari 95% orang hidup di kehidupan mediocre, maka kita bisa melakukan sebaliknya. Oke, kita bisa melakukan sebaliknya dengan cara kita front view, kita punya growth mindset. Kita berpikir bahwa apapun itu mungkin asal saya mendedikasikan waktu dan usaha saya. Dengan demikian, kita akan mengembangkan diri kita. Dan kita buat purpose, tulis purpose di bedah buku episode keempat, oke, tentang how to make a difference. Kita bahas tentang purpose. Bagaimana menemukan purpose, bagaimana menemukan value-value dalam diri kita. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Itu perlu kita lakukan, tulis, terus-menerus, renungkan, refleksikan apakah ini benar-benar purpose-nya saya. Oke, saya mendapati purpose-nya saya itu setelah 5 tahun saya mengajar baca kilat. Jadi tidak mudah, oke? Dan kita tidak melihat itu sebagai isolating event. Kita perlu melihat itu sebagai sebuah efek domino. Jika Anda tidak melakukan ini, maka efek kedepannya akan berbeda. Anda perhatikan lagi episode bedah buku yang pertama tentang greed.
Jadi terkadang kita hanya perlu terus melakukan, hadir saja, terus menerus melakukan, suka atau tidak suka, dan uh, berat atau ringan perasaan kita, kita tetap hadir dan kita tetap melakukannya, maka efek domino ini akan terus berlanjut. Oke, lack of accountability. Cari partner akuntabilitas. Oke, saya bantu Anda, Anda bantu saya. Ayo kita terapkan. Anda mau punya, saya ingatkan, Anda mau saya ingatkan Anda melakukan kebiasaan apa? Please ingatkan saya untuk melakukan kebiasaan apa. Terus misalkan ada hukumannya atau apapun Anda atur sendiri. Yang penting Anda memiliki partner akuntabilitas sehingga Anda terus melakukannya. Circle of influence, tinggalkan lingkungan-lingkungan yang menarik Anda, lingkungan-lingkungan gosip, lingkungan-lingkungan yang menguras energi Anda. Carilah lingkungan-lingkungan yang membuat diri Anda positif, berkembang. Oke? Kemudian buat rencana pengembangan diri Anda. Buku-buku apa yang harus Anda baca? Anda harus mengembangkan diri di aspek apa? Anda harus belajar skill apa? Anda harus meditasi berapa lama sehari? Anda harus membantu berapa banyak orang sehari? Anda harus punya target seperti apa? Jadi Anda terus mengembangkan diri Anda. Oke, lack of urgency. Buat urgency, um, buat pemaknaan sehingga Anda memiliki dorongan yang kuat untuk melakukan segala sesuatu sekarang. Oke, jadi ini kita yang hal mengatakan bahwa kita perlu menuliskannya di atas pasir. Saya kurang paham dengan istilah ini, tapi lebih kurang artinya adalah Anda harus putuskan hari ini, inilah yang harus Anda lakukan. Inilah hal yang bisa mengubah kehidupan Anda dan buatlah ini menjadi komitmen Anda. Mulai sekarang, mulai hari ini, setelah bedah buku ini, Anda bisa cari buku ini atau Anda bisa langsung terapkan apapun yang Anda dapatkan dari bedah buku ini dan mulai mengubah diri Anda hari ini juga. Oke? Nah, kenapa bangun pagi memberikan dampak yang luar biasa? Karena pada saat bangun pagi, willpower kita berada di level yang paling tinggi. Oke, seperti waktu kita tidur, kita di-charge dan baterainya full. Jadi pada saat kita bangun, kita punya kemampuan energi 100% dan itu energi 100% itu harus kita manfaatkan untuk membuat energi ini lebih besar dan mengarahkan seluruh energi kita ke arah yang benar. Jadi menyalurkan energi kita ke arah yang membuat diri kita lebih produktif. Oke, nah kalau misalkan Anda bangun pagi, Anda mendapati alarm Anda berbunyi, kalau Anda matikan alarm dan Anda kembali tidur, maka Anda kalah. Oke, semua energi Anda, hari Anda akan menjadi hari yang biasa saja. Oke, tetapi ketika Anda bangun pagi dan Anda bisa uh, membuat diri Anda bangun dengan semangat dan Anda melakukan kebiasaan atau morning routine Anda, maka Anda akan bisa mencapai itu dengan membuat hari itu menjadi hari yang luar biasa. Oke, sebenarnya berapa lama kita harus tidur? Oke, kalau saya akan menggabungkan dengan buku Sleep Revolution yang saya baca. Arianna Huffington adalah pekerja keras. Dia menciptakan, mendirikan startup Huffington Post dan sekarang sangat luar biasa sukses. Dia bekerja terus menerus. Dia adalah orang Yunani dan uh, dia adalah benar-benar seorang pekerja keras dan dia mendapati suatu hari dia pingsan dengan darah berceceran di mana-mana. Dan di saat itu dia disadarkan bahwa waktu yang paling berharga adalah tidur. Jadi kalau Anda ingin meningkatkan produktivitas Anda, maka Anda harus tidur. Dan menurut buku Red Sleep Revolution itu kita harus tidur 7-9 jam. Usia-usia produktif ya. Usia belasan sampai usia 60-an. Anda perlu tidur 7-9 jam. Oke. Nah, sebaliknya menurut menurut Hal Elrod, dia mengatakan bahwa kalau kita punya mindset bahwa kita harus tidur 8 jam baru kita segar, baru kita produktif, baru kita segar, maka kita akan menutup kemungkinan uh, diri kita untuk tidak melakukan yang terbaik pada saat kita kurang tidur. Oke, memang benar bahwa kita harus tidur yang cukup, tetapi pada saat-saat tertentu um, kita pasti akan mengalami masa kurang-kurang tidur ya, tapi jangan terlalu sering. Nah, seandainya itu terjadi, maka yang harus Anda lakukan adalah, oke, baiklah, sekarang saya memiliki 3 jam lagi untuk beristirahat dan ini adalah waktu yang sangat cukup buat saya untuk mengistirahatkan semua sel tubuh saya, semua pikiran saya, semua
bagian dari diri saya sehingga 3 jam lagi saya bangun dengan segar, penuh energi, dan saya bisa menyelesaikan tugas apapun yang akan hadir besok. Oke? Nah, jadi kita mengubah mindset seperti itu. Jadi mari kita gabungkan dua konsep ini. Yang pertama adalah memang kita harus untuk meningkatkan produktivitas kita harus punya waktu tidur yang cukup. Oke. Jadi salah satu hal yang menarik yang dibahas di buku Sleep Revolution adalah manusia mulai berkurang jam tidurnya pada saat kapan? Pada saat lampu ditemukan. Jadi eh, rumah tidak lagi gelap pada saat malam hari, jadi orang mulai bergeser jam tidurnya. Oke. Um, jadi kunci utama adalah tidur. Oke. Tapi pada saat kepepet, pada saat situasi di mana Anda tidak memungkinkan untuk tidur yang lama, dan tanamkan dalam mindset Anda, oke, saya hanya punya waktu 4 jam untuk tidur, 4 jam ini cukup untuk membuat saya refresh, 4 jam ini cukup untuk membuat diri saya produktif. Oke, sip. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak tergoda untuk mematikan alarm? Kita harus meningkatkan yang namanya WUML atau Wake Up Motivation Level. Semakin tinggi wake up motivation level kita, maka semakin segar dan semakin diri kita memiliki momentum untuk menjalani hari yang luar biasa. Oke, bagaimana cara melakukannya? Pertama, sebelum tidur, niatkan diri Anda akan bangun dengan segar, melakukan morning rutinitas Anda, dan Anda akan dengan sangat bahagia dan segar pada saat bangun pagi. Oke, lalu taruh alarm Anda jauh dari jangkauan tangan Anda. Oke, kalau misalkan Anda tidur di sisi ruangan yang satu, Anda punya alarm di sisi ruangan yang lain. Jadi Anda harus bangun, berjalan ke sana untuk mematikan alarmnya. Oke, dan pada saat Anda melakukan itu, lanjutlah dengan mencuci muka, menggosok gigi Anda. Dengan demikian Anda tidak mungkin kembali ke kasur Anda lagi. Oke, minum air yang banyak ya, pada saat Anda bangun, kemudian langsung berganti pakaian olahraga atau pakaian kerja atau apapun yang ingin Anda lakukan. Dalam hal ini dia menyarankan langsung pakaian olahraga karena di dalam 6 kebiasaan ini ada olahraga. Oke, so kita sudah sampai pada menit ke-27. Kita lanjut ke tahap selanjutnya tentang 6 kebiasaan. 6 kebiasaan ini adalah 6 kebiasaan yang telah menyelamatkan hidupnya. That's why dia menyingkatnya menjadi savers. Ini adalah 6 kebiasaan yang akan menyelamatkan hidup Anda juga. So, yang paling penting dari bedah buku ini adalah Anda mendapatkan manfaat dan Anda menerapkannya dalam kehidupan Anda, dan juga jangan lupa beli bukunya. Oke, jangan sampai karena saya bedah buku terus Anda nggak beli bukunya, mati dari saya. So, kita sering terjebak untuk mengukur diri kita dengan sesuatu yang eksternal, dengan sesuatu yang ukuran orang lain. Apalagi sekarang di zaman sosial media, orang-orang berpikir bahwa oke, saya posting ini berapa orang likes, uh, menyibukkan orang, bagaimana orang luar berpikir pada diri terhadap diri kita sendiri. Oke, yang paling penting adalah kita harus menyadari diri kita, bukan apa yang terlihat saja. Kita harus memahami bahwa diri kita ini terbentuk berdasarkan hal-hal yang bersifat internal, hal-hal yang memiliki dampak positif, yaitu tentang fisikal kita, kesehatan kita, tentang intelektual kita, tentang kesehatan emosi kita, dan kesehatan spiritual kita. Nah, 4 aspek ini, PIES, PIES, oke, kue, physical, intelektual, emosional, dan spiritual inilah yang akan mengubah kehidupan kita, yang membentuk diri kita apa adanya. Oke, kita tidak menyerahkan kunci kebahagiaan kita, kunci kendali kita di tangan orang lain, tetapi kita membuat itu ada di dalam diri kita, dibentuk oleh hal-hal internal dalam diri kita, kesehatan fisik kita, kesehatan intelektual kita, kesehatan emosional kita, dan kesehatan spiritual kita. Oke. Nah, mari kita lihat 6 kebiasaan ini. S, savers dimulai dengan S. S di sini tentu bukan sleep, ya, bukan tidur, ya, tapi silent. Silence di sini bisa dilakukan dengan banyak hal. Jadi setelah Anda bangun pagi, Anda menenangkan diri Anda, oke? Anda menarik diri Anda, dan mungkin Anda menguap,
menenangkan diri, Anda bisa bermeditasi, Anda bisa berdoa, Anda bisa merefleksikan pembelajaran-pembelajaran dalam hidup Anda bisa bernafas dengan dalam, memperhatikan nafas Anda, seperti Anda tarik nafas 3 hitungan, tahan 3 hitungan, dan hembuskan 3 hitungan. Anda lakukan itu selama beberapa menit. Oke, nanti kita akan bahas berapa menit setiap kebiasaan harus dilakukan. Oke, kemudian bisa juga silence itu gratitude. Anda mensyukuri apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Anda, apa yang Anda miliki. Ke satu hal yang paling pasti bisa kita syukuri adalah kita masih bernafas, oke? Kita masih bangun, oke? Ketika kita menyadari bahwa wah, kita masih bangun, kita masih punya kehidupan, dan itu adalah hal yang paling bisa kita syukurikan. Dengan itu artinya kita bisa melakukan banyak hal yang bisa mengubah kehidupan kita. Oke, silence, meditasi, berdoa, merefleksikan, atau bernafas dengan dalam, atau Anda bisa melakukan bersyukur. Oke, afirmasi. Afirmasi adalah sebuah pernyataan positif yang kita nyatakan pada diri kita terus-menerus. Saya sering mengatakan bahwa afirmasi kadang-kadang bisa bertolak belakang dengan program dalam bawah sadar kita. Jadi kita afirmasi A, nanti bawah sadar kita modelmu, oke? That's why saya menciptakan yang disebut dengan effortless success. Anda bisa mendapatkan effortless success di onlinecourse.id by the way, oke? Nah, afirmasi di sini saya membahas buku ini, jadi saya tidak ingin mempertentangkan dua hal yang saya yakini dengan informasi yang ada di buku ini. Kita pelajari semua apa adanya yang ada di buku ini, oke? Afirmasi adalah hal yang bisa mengubahnya. Kita lihat orang-orang sukses seperti Jim Carrey, Oprah Winfrey, Will Smith. Oke, mereka adalah orang-orang yang terus mengafirmasikan diri mereka untuk mereka bisa melakukannya. Oke, cara kita melakukan afirmasi adalah pertama kita harus jelas dulu dengan apa yang benar-benar kita inginkan. Kita harus membuat segala sesuatu dengan sangat jelas. Sebenarnya kita mau apa? Buat itu dengan sangat jelas. Dengan kita punya kejelasan yang sangat tinggi, kita maunya apa, maka kita bisa mendefinisikan. Lalu kenapa kita menginginkan hal tersebut? Para petinggi-petinggi, para pemimpin, mereka selalu start with why, karena why lah yang akan menggerakkan orang. Alasan uh, yang bisa menggerakkan orang. Kita harus punya why yang jelas, oke? Okay? Salah satu buku dari Simon Sinek yang luar biasa adalah Start with Why. Oke, kalau kita punya why yang jelas, kita akan bergerak terus-menerus. Oke, kemudian being, kita harus jelas. Kita harus menjadi orang yang seperti apa. Kita harus punya karakter seperti apa. Oke, sebentar. Samain aja. Ya. Ya. Oops, sorry. Ada sedikit gangguan. Jadi kita perlu menyatakan dengan jelas kita harus menjadi orang seperti apa, kualitas diri kita apa, being yang terbaik kita apa, supaya kita bisa mencapai apa yang kita afirmasikan. Kemudian kita juga harus memasukkan unsur doing, apa yang harus kita lakukan. Saya harus melakukan apa aja sehingga apa yang kita afirmasikan tercapai. Kemudian Anda juga bisa memasukkan kutipan-kutipan atau filosofi-filosofi yang membuat diri Anda terinspirasi. Oke, jadi
hal-hal seperti itulah yang akan membuat diri Anda menjadi lebih baik. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan pada saat kita melakukan afirmasi, ya. Kenapa ada orang merasa bahwa afirmasi gagal? Karena banyak kan orang afirmasi hanya sekedar afirmasi dan sesuatu yang dianggap rutin yang tidak menanamkan unsur-unsur emosional. Jadi flat. Oke, kalau Anda afirmasinya flat, Anda tentu tidak akan memberikan dampak kepada pikiran bawah sadar Anda. Jadi masukkan unsur emosi. Oke, kalau kemudian perbaiki fisiologis Anda. Jangan sampai Anda afirmasi tapi lemas, tapi afirmasi Anda harus dalam kondisi yang terbaik, diri Anda, fisiologis Anda bagus, dan sehingga internalisasi dari afirmasi itu semakin kuat. Oke? Dan jangan berpikir bahwa afirmasi itu sudah fix, sesuatu yang bersifat final. Anda bisa terus mengupdate afirmasi Anda. Dengan kesadaran Anda meningkat, Anda sudah mencapai level-level tertentu, Anda sudah melakukan hal-hal tertentu, Anda bisa mengupdate afirmasi Anda memperbaikinya atau menyesuaikan dengan apa yang terjadi dengan program-program baru yang ada dalam diri Anda. Dan yang paling penting adalah Anda konsisten terus-menerus melakukannya. Hal menjelaskan salah satu afirmasi yang dia lakukan adalah tentang bagaimana dia bisa meningkatkan ingatannya dia. Karena selama ini apa yang menjadi keyakinan dia adalah orang yang pelupa. Oke, setelah 4 bulan dia menerapkan afirmasi, apa yang terjadi ketika ada seseorang temannya mengatakan, "Hal, tolong ingatkan saya besok harus melakukan ini," dia langsung dengan percaya diri mengatakan, "Sure, tentu." Dan saat itu dia menyadari bahwa, loh, selama ini kalau saya diminta untuk melakukan hal ini, saya selalu mengatakan bahwa, jangan, saya ini pelupa loh. Oke, semacam itu. Tapi belief systemnya sudah semakin lemah tentang dia adalah orang yang pelupa. Oke. Kemudian visualisasi. Nah, visualisasi ini adalah hal yang menarik. Jim Carrey pernah menuliskan sebuah cek yang dia simpan pada saat itu. Dia bahkan mau makan aja susah, dia menuliskan cek 10 juta dolar untuk jasa aksi filmnya. Dan dia memberikan deadline di Thanksgiving tahun berapa saya lupa, tapi beberapa tahun kemudian, dan tahun itu juga dia mendapatkan cek dengan nilai yang sama untuk film Dumb and Dumber. Oke, jadi dia setiap kali dia down, dia melihat cek itu, dia memvisualisasikan bahwa inilah yang dia dapatkan. Uang itu sudah ada, hanya saja belum sampai ke tangan saya. Oke, jadi visualisasi adalah sesuatu yang bisa kita lakukan terus-menerus. Dan saat ini saya punya sebuah misi dan saya selalu memvisualisasikan. Oke, salah satu misi yang saya visualisasikan adalah saya ingin bedah buku ini bisa dihadiri oleh 1 juta orang. So jika Anda mendapatkan manfaat dari bedah buku setiap minggu ini, sebarkan berita ini. Ajak teman-teman Anda untuk ikut ke dalam bedah buku ini dan kita bisa menyentuh kehidupan banyak orang. Oke? So, bagaimana tahap-tahap melakukan visualisasi? Kita perlu state yang baik. Oke? Jadi kita get ready, kita jelas apa yang kita inginkan, kita jelas apa yang harus kita ingin jadi, kita harus jadi orang seperti apa, kita harus melakukan apa, dan kalau perlu kita buat vision board. Vision board adalah sebuah papan yang Anda tempelkan impian-impian Anda ingin menjadi orang seperti apa, Anda perlu melakukan apa, pencapaian Anda apa, Anda keliling dunia kemana, Anda visualisasikan itu. Dan Anda harus berolahraga. Oke, kebiasaan selanjutnya adalah olahraga. Anda melakukan olahraga, dan olahraga terbaik yang disarankan oleh Hal adalah yoga. Ya, tapi berlari pagi itu juga tidak buruk. Ya, tetap memberikan dampak yang positif. Olahraga yang Anda suka lakukan. Jangan berpikir bahwa, wow, yoga ribut terus Anda tidak melakukan olahraga. Lebih baik Anda olahraga apapun. Oke? Kemudian membaca. Salah satu kutipan yang saya dapat di sini adalah, membaca adalah jalur cepat untuk mencapai apapun yang Anda inginkan. Membaca adalah jalur cepat untuk mencapai apapun yang Anda inginkan. Membaca adalah sesuatu yang personal. Membaca adalah sesuatu yang fleksibel, bisa dilakukan kapanpun. Jadi salah satu tips supaya kita bisa terus membaca adalah bawa buku kemana saja.
kemana saja. Saya sekarang lagi di Ubud, saya bawa buku. Buku ini sudah selesai, saya baca buku elektronik. Oke. Ya, sesibuk apapun dengan kita bisa terus melihat. Oke, out of sight, out of mind. Jadi kalau kita bisa melihat terus-menerus, kita akan diingatkan kembali, oh, buku ini belum selesai dibaca. Dan jangan sampai Anda merasa guilty feeling, terus Anda tidak melakukannya, semakin guilty Anda. Guilty feeling Anda bisa Anda buat itu menjadi positif dengan cara, oh iya, saya belum baca buku hari ini. Yuk, sekarang saya baca. Oke, Anda bisa melakukan itu. Segala hal yang ada emosi yang Anda rasakan sebenarnya memberikan dampak positif tergantung bagaimana aksi yang kita lakukan setelah itu. Oke, so baca. Baca disarankan untuk mulai dari 15 menit sehari. Oke, pelan-pelan Anda tingkatkan ke 30 menit sehari. Saya punya impian bahwa ada 1 juta orang Indonesia yang terus-menerus membaca dan 1 juta orang ini suatu hari akan menyebar ke seluruh Indonesia dan suatu hari 250 juta penduduk Indonesia membaca 30 menit sehari. Dan Indonesia akan sangat luar biasa. Oke, kebiasaan keenam adalah scribing. Scribing itu adalah journaling, artinya Anda mencatat. Masalah dengan mengingat dengan pikiran Anda adalah uh, tinta yang Anda gunakan untuk mencatat di dalam pikiran Anda itu cepat pudar. Oke. Menurut penjelasan cara kerja pikiran itu, pikiran sadar kita, magic number yang dikemukakan oleh George A. Miller tahun 1965, pikiran kita hanya bisa menyimpan informasi 5 sampai 9 hal per detik. Artinya, jika Anda mendapatkan inspirasi, jika Anda merenungkan sesuatu yang luar biasa, itu hanya bisa bertahan maksimum 9 detik dalam pikiran Anda. Kalau Anda sudah tidak menuliskan, dia akan kembali lagi ke bawah sadar dan itu akan sangat sulit untuk dikeluarkan. So, selalu berpikir dengan menulis. Apapun yang Anda pikirkan, ide, wangsit, rencana, pembelajaran, tuliskan. Janji-janji Anda, komitmen-komitmen Anda tuliskan. Dengan Anda menuliskan, Anda akan ingat dan Anda akan bisa melakukannya. Oke. Beberapa manfaat kita melakukan scribing atau journaling adalah kita punya kejelasan. Karena kita berpikir di atas kertas, kita bisa satu persatu ide-ide kita, pemikiran-pemikiran kita menjadi lebih jelas. Rencana-rencana kita menjadi lebih jelas. Seberapa sering Anda ketika Anda berdiskusi dengan teman Anda tentang sebuah ide, tiba-tiba ide itu naik level. Nah, sama dengan menuliskan. Dengan Anda menuliskan, Anda bertukar pikiran dengan diri Anda sendiri. Di buku sebelumnya saya membahas tentang mind the gap. Mind the gap adalah memberikan celah kepada pikiran Anda untuk berpikir yang kedua. Second thought. Third thought. Ya, pikiran ketiga atau ide-ide yang lain. Dengan mengisi celah ini, Anda bisa membuat Anda punya pemikiran yang lebih baik. Sama dengan menulis. Ketika Anda menuliskan, Anda punya celah untuk membuat diri Anda berpikir dengan lebih baik, mendapatkan kejelasan, menaikkan ide Anda, menaikkan level pemikiran Anda. Oke. Manfaat selanjutnya juga tentang menuliskan ide Anda. Anda bisa mendapatkan ide-ide yang luar biasa. Dengan menuliskan, idenya bisa mengalir. Menulis adalah sesuatu cara untuk mengeluarkan sesuatu yang ada dalam pikiran Anda. Jadi, kalau Anda memberi lampu merah di dalam pikiran Anda, berarti ide itu tidak keluar. Ide itu stok di persimpangan di pikiran Anda, tidak keluar. Maka ide-ide di balik itu juga tidak bisa mengalir keluar. Jadi kita harus menuliskannya, mengeluarkan, memberikan lampu hijau di pikiran kita dan tuangkan itu ke dalam tulisan. Tuangkan itu ke gadget Anda. Yang penting Anda menyalurkan. Ketika Anda menyalurkan, semakin banyak yang akan keluar. Oke. Juga kita bisa mereview pembelajaran-pembelajaran kita, mereview hal-hal yang kita syukuri, membuat diri kita lebih baik, membuat diri kita tidak keluar dari jalur. Terkadang kita mendapatkan sebuah pembelajaran yang luar biasa, terus kita tidak mencatat dan kita melupakan proses pembelajaran itu. Apa yang terjadi kalau kita sudah melupakan proses pembelajaran itu lepas dan kehidupan kita tidak lagi berubah seperti yang kita inginkan. Manfaat mencatat juga kita tahu progres dalam diri kita.
apa yang terjadi selama 1 tahun, apa yang terjadi selama 30 bulan, 30 hari, kita bisa tahu semuanya dan itu akan membantu kita, menyemangati diri kita bahwa ternyata kita sudah melewati proses-proses yang sangat luar biasa. Oke, nah sekarang hal yang paling penting adalah bagaimana menerapkan 6 kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari Anda. Oke, Anda perlu customize. Anda boleh bangun pagi, setelah cuci muka, Anda meditasi 5 menit, atau Anda berdoa 5 menit, atau Anda merefleksikan diri Anda selama 5 menit, atau Anda bersyukur selama 5 menit. Kemudian afirmasi, bacakan afirmasi berulang-ulang. Anda perlu membuat afirmasi versi Anda sendiri, oke? Sehingga Anda bisa memasukkan unsur emosi ke dalamnya. Anda bisa membaca dengan fisiologis yang tepat, dan Anda bisa menginternalisasi dari hal-hal yang Anda afirmasikan. Oke, ulangi sampai 5 menit. Lihat vision board Anda. Visualisasikan hal-hal yang Anda inginkan. Oke. Karena bahasa dari pikiran kita adalah visual, gambar. Siapapun kita, mau Anda orang visual, mau Anda cenderung orang kinestetik, Anda cenderung orang auditori, pemikiran otak kita semuanya adalah gambar. Jadi kita perlu membayangkan. Paling tidak kalau Anda susah membayangkan, merasakan atau menyadari hal itu terjadi dalam kehidupan Anda. Oke? Segala sesuatu terjadi 2 kali, pertama dalam pikiran Anda dan kedua terjadi secara nyata. Jadi visualisasi memberikan dampak yang sangat besar. Cukup 5 menit, kemudian Anda berolahraga 20 menit. Oke. Yes, Anda perlu berolahraga dan Anda juga membaca selama 20 menit ya. Kemudian Anda journaling 5 menit. Oke, itu yang disarankan oleh Hal Elrod. Pak, bagaimana seandainya saya tidak punya waktu, saya sangat-sangat sibuk. Oke, Anda bisa menjadikan itu semuanya 1 menit. Anda bangun pagi, 1 menit, tenang, merenung, membiarkan diri Anda tenang. Oke, banyak sekali orang yang bangun pagi langsung hektik. Wah, saya harus ke sini, saya harus ini, tugas ini belum saya ini. Langsung mengisi pikirannya dengan kekacauan. Oke, kita harus membuat diri kita tenang, dan kita akan bisa melakukan segala sesuatu dengan efektif. Oke. Afirmasi 1 menit, visualisasi 1 menit, olahraga 1 menit. Ya, Anda bisa lari di tempat. Oke. Dan membaca 1 menit Anda bisa menghasilkan 1 sampai 2 halaman. Kemudian Anda menuliskan hal-hal yang Anda pikirkan, journaling, ide. Nah, jurnal ini saya tahu kita punya banyak jurnal, Hal juga menceritakan hal yang sama, bahwa banyak orang beli jurnal, beli buku, terus sampai akhir tahun bukunya masih kosong ya. mulai menuliskan, mungkin tuliskan hal-hal yang Anda syukuri, menuliskan pembelajaran-pembelajaran Anda, menuliskan inspirasi-inspirasi, menuliskan rencana-rencana, menuliskan hal-hal yang perlu Anda lakukan, tuliskan. Semuanya itu akan mengubah kehidupan Anda. Oke. Lalu ini adalah tentang menciptakan kebiasaan. Kita membutuhkan waktu lebih kurang 30 hari untuk menyesuaikan diri kita dan menjalankan kebiasaan baru. Dan hari pertama sampai hari ke-10 itu adalah hari yang susah. Hari yang gak tahan, unbearable. Anda akan menghadapi godaan-godaan, gratifikasi instan untuk tidak melakukan apa yang harus Anda lakukan. Oke, 10 hari pertama nih unbearable, susahnya minta ampun. Oke, ya Anda perlu menyadari bahwa membangun kebiasaan itu tidak mudah. Jadi kita punya kesiapan mental. Oke, hari 11 sampai 20 itu adalah hari-hari yang tidak nyaman. Hari-hari yang seolah-olah kita mulai menganggap diri kita, saya sudah bisa kok, saya sudah membangun kebiasaan, ini sudah jadi kebiasaan, tenang aja. Dan kita mulai berpikir dengan isolating apa tadi, incidents, oke? Kita mulai nggak apa-apa lah bolong sehari. Tapi ternyata bolong sehari itu membuat diri kita tidak akan menghasilkan kebiasaan yang kita inginkan, oke? Nah, hari ke-21 sampai hari ke-30 biasanya membuat diri kita unstoppable. Kita tidak lagi bisa dihentikan, kita siap untuk
menjadikan ini kebiasaan kita, dan kalau kita tidak melakukannya mulai terasa ada sesuatu yang aneh. Oke. Um, Salah satu hal yang perlu kita kembangkan pada saat kita membangun kebiasaan adalah beginner's mind. Beginner's mind ini artinya kita selalu merasa baru, kita harus merasa baru. Oh, ini saya baru belajar, saya baru belajar, saya belum belajar mengkonsistenkan diri saya baru belajar terus menerus melakukan hal ini dalam keseharian saya. Bukan berpikir bahwa wah saya sudah biasa, ini sudah menjadi kebiasaan saya. Oke. Okay? Ketika kita berpikir bahwa ini sudah menjadi kebiasaan, ini sudah menjadi bagian dari hidup saya, ini sudah sesuatu yang saya miliki. Jika kita berpikir dengan hal demikian, kita akan merusak polanya. Oke, sama seperti buah, kalau kita merasa diri kita masih hijau, kita masih punya kesempatan untuk bertumbuh. Kalau kita sudah merasa matang, tinggal satu jalan, busuk. Oke. So, demikian sharing buku malam ini ya, bedah buku malam ini dari buku Hal Elrod dan Miracle Morning. Saya sangat-sangat menyarankan buku ini untuk Anda miliki, Anda baca, sehingga Anda punya perspektif dari hal-hal yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan pribadi Anda. Jangan lupa untuk membuat tujuan yang jelas pada saat Anda membaca buku Anda, apapun buku Anda. Oke. Dan yes, saya menggunakan sistem baca kilat untuk menyelesaikan buku ini. Saya hanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 15 menit untuk selesai membaca buku ini sampai membuat mind mapping. Dan saya melihat mind mapping ini sebentar, lalu saya bisa menceritakan ini semua kepada diri Anda semua. So, ini disponsori oleh Baca Kilat. Dan Anda sudah belajar dari bedah buku malam ini. So, sekarang saya minta Anda untuk menuliskan hal-hal apa saja atau kebiasaan-kebiasaan apa saja yang akan Anda terapkan mulai besok pagi. Silakan share di chat Anda sehingga semua orang membaca apa yang akan Anda lakukan. Ini juga berarti Anda mengumumkan kepada umum untuk melakukan sesuatu yang baru. Ini akan menjadi kebiasaan Anda yang sangat penting dalam mengubah kehidupan Anda. Silakan tuliskan kebiasaan apa yang akan Anda terapkan mulai besok. Oke, berapa lama? Bagaimana Anda melakukannya? Apa purpose Anda? Oke, atau Anda bisa juga men-sharingkan bagaimana Anda akan membalikkan hal-hal yang menyebabkan kebanyakan orang berada di 95% mediocre. Apa yang Anda akan lakukan berbeda sehingga diri Anda bisa jauh lebih baik dan menjadi 5% orang di dunia. Oke, silahkan share. Minggu depan kita akan membahas buku The School of Greatness dari Lewis Howes. Saya tidak membawa bukunya ya karena sekarang saya berada di Ubud untuk liburan, selebrasi anniversary ke-8 saya dan istri saya. Dan juga hari ini bertepatan ketika Anda menonton video ini adalah hari ulang tahun istri saya. So happy birthday to my wife, my lovely wife. She is my inspirations. Okay. So tuliskan terus di chat dan sampai bertemu lagi Kamis depan. Kamis depan saya akan membawakan bedah buku ini secara live. Oke, seandainya Anda belum menyadari ini bukan live, ini adalah video rekaman saya karena yes, hari ini tanggal 3 ini adalah hari ulang tahun istri saya. So I want to spend time with her. Oke. Bisa jadi kami melakukan aktivitas-aktivitas yang tak terduga sehingga kami pulangnya malam. Jadi so this is it. Ini adalah video yang sudah direkam untuk Anda. So sampai ketemu Kamis depan tanggal 10 November hari pahlawan. Betul ya? Semoga sejarah saya tidak salah. Dan kita akan membahas buku The School of Greatness. The School of Greatness adalah buku yang membahas tentang hal-hal yang harus kita lakukan untuk membuat kehidupan kita luar biasa dan kita bisa meninggalkan warisan yang luar biasa untuk orang-orang yang kita cintai, untuk masyarakat, untuk kelompok-kelompok kita. So, saya pamit dari bedah buku malam ini. Sukses selalu untuk diri Anda.
Jika Anda mendapatkan manfaat, please share sehingga impian saya untuk bisa memberikan bedah buku ke 1 juta orang bisa tercapai jauh lebih cepat dan semuanya ini tidak bisa bergerak sendiri. Saya butuh bantuan Anda. Terima kasih, sukses selalu untuk Anda. Saya mendoakan Anda semakin hari semakin sukses dan mencapai impian Anda lebih cepat. Saya Agus Setiawan, pamit dari Bedah Buku bersama Baca Kilat episode kelima.